mengenal aturan jam kerja, istirahat, dan cuti karyawan berdasarkan undang-undang. Hai Infobankers, ketemu lagi di program Break Time bersama saya Shanandra Naila. Di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting buat kalian yang bekerja, yaitu aturan jam kerja, istirahat, dan cuti menurut undang-undang. Jadi buat kalian yang pengen tahu nih hak-hak kalian sebagai pekerja, yuk simak ini sampai selesai. Kalian pasti udah denger kan soal kasus di Surabaya yang lagi rame? Salah satu perusahaan diduga melanggar hak-hak pekerjaan. Selain menahan ijazah mantan karyawan, ternyata ada aturan internal yang cukup memberatkan, seperti denda bagi karyawan yang sholat Jumat lebih dari 20 menit. Bahkan karyawan yang sakit pun tetap didenda meskipun sudah ada surat dokter. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah perusahaan boleh seperti itu? Nah, kita bakal bahas pertanyaan itu dengan membahas aturan yang berlaku di Indonesia. Sebagai gambaran, Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia udah mengatur dengan jelas mengenai jam-jam kerja karyawan. Jadi, perusahaan harus patuh pada ketentuan yang sudah ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2023, ada beberapa ketentuan utama soal jam kerja. Yang pertama, 7 jam kerja per hari atau 40 jam per minggu untuk sistem 6 hari kerja. Yang kedua, 8 kerja per hari atau 40 jam per minggu untuk sistem 5 hari kerja. Tapi ada fleksibilitas, perusahaan bisa menyesuaikan jam kerja sesuai kebutuhan operasional. Misalnya, hari libur nggak harus selalu di akhir pekan. Kalau perusahaan menerapkan sistem kerja shift atau sistem kerja khusus, itu sah. Hal itu disepakati antar pengusaha dan pekerja. Ngomongin lembur, perusahaan juga wajib memberikan upah lembur kalau karyawan bekerja lebih dari jam kerja normal. Nah, dalam UU Ketenagakerjaan yang lama, batas lembur adalah 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, batas lembur diperluas dari 4 jam per hari dan 18 per minggu. Upah lembur juga diatur, yaitu 1,5 kali upah per jam untuk jam pertama lembur, 2 kali upah per jam untuk jam lembur berikutnya. Selain itu, kalau perusahaan meminta karyawan lembur, harus ada perintah resmi baik secara tertulis maupun digital. Kalau nggak ada perintah, karyawan berhak menolak lembur. Selanjutnya, kita bahas soal istirahat. Karyawan punya hak istirahat, dan itu udah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada 2 jenis istirahat yang wajib diberikan. Yang pertama, istirahat di antara jam kerja. Karyawan yang sudah bekerja selama 4 jam berturut-turut berhak mendapat waktu istirahat minimal 30 menit. Yang kedua, istirahat mingguan. Karyawan yang bekerja 6 hari seminggu berhak atas 1 hari libur. Kalau kerja 5 hari seminggu, maka 2 hari libur. Selain itu, karyawan juga punya hak cuti. Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan yang sudah bekerja selama 12 bulan berhak atas cuti tahunan minimal 12 hari. Tapi itu belum semuanya, ada beberapa jenis cuti lain seperti cuti bersama, cuti pada hari-hari yang dianggap kurang efektif seperti Hari Kejepit Nasional, cuti hamil dan melahirkan. Karyawati berhak cuti selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Cuti sakit, karyawan yang sakit berhak cuti dengan surat dokter. Cuti haid, karyawati bisa dapat 2 hari cuti haid. Cuti haji dan umroh, karyawan yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh berhak cuti 50 hari. Cuti untuk kepentingan lain, misalnya menikah, melahirkan, atau kematian keluarga dekat, masing-masing punya hak cuti khusus. Tak semua pekerjaan memiliki jam kerja yang sama. Misalnya, ada sektor-sektor tertentu seperti energi, pertambangan, atau perikanan yang bisa memiliki jam kerja lebih panjang atau lebih fleksibel. Jadi, buat kalian yang bekerja di sektor-sektor seperti ini, penting banget nih untuk memahami aturan yang berlaku di pekerjaan kalian. Nah, kalau perusahaan melanggar aturan ini, misalnya dengan membatasi waktu istirahat atau memberi sanksi yang nggak sesuai, itu bisa jadi pelanggaran hukum loh. Dan tentu saja perusahaan bisa dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan, hingga denda.
Jadi, penting banget nih untuk memahami hak-hak kalian sebagai pekerja, terutama soal jam kerja, istirahat, dan cuti. Kalau kalian merasa hak kalian dilanggar, jangan ragu untuk mencari bantuan dan melapor ke pihak berwenang. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa melindungi hak-hak kalian sebagai pekerja. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan info-info lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.